kita bisa lebih interaktif. Karena hanya dengan buka kamera saja, itu sudah terbukti oleh penelitian, itu meningkatkan kemampuan otak kita untuk fokus. Hanya dengan buka kamera. Jadi kalau kita buka kamera, itu lebih efektif sebenarnya ketika kita mengikuti suatu acara online. Jadi sekali lagi saya mengundang teman-teman, khususnya para mentor yang sudah hadir, untuk bisa membuka kameranya, kalau memungkinkan. Dan untuk yang sudah membuka kameranya, terima kasih ya sudah membuka kameranya sehingga kita sama-sama bisa mengefektifkan nih acara kita di siang hari ini. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Dina dan juga Bu Endang bahwa di bagian pertama nanti kita akan ada tanya jawab dan diskusi teman-teman. Jadi sesi kita hari ini dan juga pendampingan berikutnya akan selalu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah tanya jawab dan diskusi beserta mungkin sedikit refresh ya terkait dengan prinsip-prinsip mentoring yang terkait. Dan bila nanti sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melakukan simulasi. Nah, untuk simulasi tadi sudah sepertinya Bu Handayani juga sudah mencoba ini kan ya menyampaikan akan butuh 2 orang, satu sebagai mentor, satu sebagai mentee relawan, melakukan percakapan sekitar 15 menit saja. Dan percakapan itu teman-teman bisa ambil dari percakapan yang terjadi bersama para mentinya. Kan ini teman-teman kemungkinan besar sudah melakukan mentoring 1 kali ya dengan para mentinya yang 5 orang itu. Jadi teman-teman silahkan bawa, kalau berperan sebagai menti, silahkan membawa kasus para mentinya supaya itu bisa menjadi contoh kasus ketika kita melakukan pembahasan. Jadi ketika ada simulasi, yang belajar itu harapannya bukan cuma yang sedang melakukan simulasi saja, tetapi yang lain yang tidak melakukan simulasi, harapannya bisa memperhatikan dengan seksama. Pada saat memperhatikan, mencoba untuk mengkoneksikan apa yang diamati dengan apa yang diketahui terkait dengan mentoring. Terkait dengan tahapan grow-nya, apakah tahapannya sesuai tahapan grow atau tidak. Kemudian pertanyaan terbukanya bagaimana, kemudian apakah ada arahan atau tidak gitu ya. Hal-hal seperti itu yang akan teman-teman amati, pokoknya berbagai hal terkait dengan mentoring. Jadi nanti setelah simulasi, yang tidak melakukan simulasi diharapkan bisa menyampaikan hasil pengamatannya. Ya. Jadi format menyampaikan pengamatannya, teman-teman akan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor? Pasti ada hal-hal baik, nggak mungkin tidak ada hal yang baik. Ya. Selama kita mau memperhatikan, biasanya ketemu tuh hal-hal baiknya. Kemudian apa yang masih bisa diperkaya lagi? Dan ketika kita bilang diperkaya, belum tentu percakapan tadi itu salah. Percakapan yang sudah baik pun bisa diperkaya lagi, kan tidak ada yang sempurna ya percakapan. Even yang bahkan yang sudah master pun selalu ada yang bisa diperkaya. Jadi ketika kita bilang itu diperkaya bukan berarti yang tadi itu salah atau buruk. Ya. Tetapi bagaimana yang sudah baik itu kita perkaya lagi. Jadi harapannya sekali lagi dengan kita melakukan simulasi, semua orang bisa belajar, baik yang melakukan simulasi maupun yang mengamati. Dan nanti kita akan diskusi, dan kalau ada pertanyaan terkait dengan simulasinya juga kita bisa diskusikan. Nah, untuk bagian pertama, teman-teman silahkan kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas terkait dengan praktek mentoring pertama kemarin, ketika ada respon-respon menti yang dirasa masih menjadi tantangan dan tidak tahu bagaimana cara meresponinya dengan lebih efektif, atau ada hal-hal terkait dengan entah isi videonya, kalau teman-teman sempat lihat lagi ya video trainingnya atau buku panduan mentoringnya yang masih menjadi sesuatu yang belum jelas, silahkan bisa disampaikan dan nanti kita akan mencoba membahas hal-hal tersebut. Jadi untuk bagian pertama saya buka ya sekarang, kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Enggak teman-teman yang mau bertanya, praktek kemarin bisa. Monggo. Kendala. Monggo. Kayaknya belum bisa. Tetap berada. Ini belum dipakai. Jadi masih dingin, belum panas ini. Monggo, siapa yang mau bertanya? Atau jurusan bukan? Silakan.
Monggo. memang belum ada, Bunda tanya. silakan. Monggo. Pas saat kita mentoring, ternyata kan kita melakukan percakapannya nggak sesuai tahapan grow itu. Kan kita kadang lupa gitu. Terus apa kita harus mengulang lagi atau memulai dari awal lagi gitu, Bunda? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat baik ya, Bunda Fatku. Jadi sangat normal kalau teman-teman di awal-awal proses ini percakapannya belum ngurut. Ya belum ngurut. Urutannya kan mestinya G dulu, baru realita, baru opsi, baru way forward atau jalan maju. Mungkin ada yang terbalik-balik, mungkin ada yang terlengkapi, ya. Jadi sangat normal kalau itu terjadi. Nah, yang penting ada teman-teman membangun kesadaran. Oh, kayaknya saya ada yang saya lompat nih, gitu ya. Mungkin dari goal langsung ke opsi, realitanya belum, gitu misalkan ya. Nah, kalau teman-teman sadar di momen teman-teman sadar itu, ya tinggal balik lagi aja ke yang belum. Berarti realita belum nih, ya berarti saya balik lagi ke realita. Ya. Kalau lagi bahas realita, misalkan kemudian sadar, kayaknya goalnya tadi belum ada, gitu ya. Ya udah, tinggal balik lagi aja ke goalnya. Ya. Jadi putar balik ke arah yang belum. Putar balik ke arah yang belum dan kemudian dilanjutkan lagi dari sana. Semoga membantu ya. Terima kasih, Bunda. Sama-sama, sama-sama. Silahkan. Teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Apa sudah lancar semuanya? Tidak ada yang bertanya. Oke, kalau Ya, belum, monggo. saya mau bertanya deh kalau gitu, kalau belum ya. Pertanyaannya sederhana. Saya mau mengundang teman-teman semua para mentor untuk mengevaluasi diri sendiri. Dari skala 1 sampai 10, 1 itu paling minim, 10 itu sempurna. Seberapa teman-teman merasa sudah mahir melakukan mentoring? Ya. Jadi kalau 1 itu paling minim, 10 itu paling sempurna, ada di angka berapa tuh menurut teman-teman kemahiran diri sendiri? Ya. Silahkan bisa dituliskan di chatnya. Evaluasi diri ya, Melvin. Monggo teman-teman, silakan tulis di chat. Kita ada berapa orang mentor ya hari ini? Empat 14 Bunda. 14 ya. Mentor, nih. Oke. Ini ada dari Bunda Mega nih, masih minim. Oke. Nah, kalau memang masih minim, mungkin bisa coba menuliskan angkanya berapa. Ya. Nah, ini Bunda Nurrohmi 4. Terima kasih. Oke, jadi ada 14 mentor, berarti akan ada 14 angka ya yang tercantum di sini. Ini saya baru lihat 1 angka nih. Silahkan yang lainnya. Kalau Bunda Fatku Nur 4 ya, karena pertanyaannya belum urut. Oke, terima kasih. Bunda Mega 1. Oke, terima kasih. Silahkan yang lain yang belum bisa menuliskan di chat ya. Oke, Bunda Dewi 2, Bunda Widya 2. Terima kasih. Ini masih 5, ini ada 6 orang nih sekarang dengan Bunda Endah 3 ya. Terima kasih. Bunda Siti 2 ya. Bunda Aminatun 2. Terima kasih jawabannya. Oke, untuk yang lain silahkan ya yang belum menjawab. Oke, ini Bunda Citra 2. Ya, silahkan Pak. Terima kasih. Saya ini kadang-kadang kebentur, Bunda. Ini kan binaan yang di kecamatan kami itu ada 9. Tadi mentenya ada 2 orang, lain kecamatan. Nah, pas kunjungan itu, nah kita awal itu memberi kesepakatan baru yang dari kecamatan yang ada di binaan kita, di binaan saya. Terus yang lainnya dari kecamatan lain. Terus akhirnya dia pas kunjungan, kita itu tidak bisa bersamaan. Harus merubah jadwal yang sudah dikirim ke
panitia. Yang keduanya di 9 binaan itu yang ikut di apa itu peserta. Ini di kolom instrumen itu kan hanya kunjungan sampai ke 6. Nah, saya kemarin menyelesaikan yang 9-nya itu, akhirnya kita ngekliknya di apa itu di kolom 1, mulai dari 1 lagi, kedua, ketiga gitu. Tapi itu pun juga agak bingung yang sebagai supervisornya. Ngikutin tapi jadwalnya tidak sama gitu. Benturan. Jadi kita ngatur itu wilayahnya bingung gitu. Ya Terima mohon kasih petunjuk Pak. itu. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Sudik. Kali ini langsung saya jawab saja ya, karena memang Ya, bukan di areanya Bu Ellen. Tentang peran dari supervisor itu dalam program ini Bapak dan Ibu pendidik pengawas di Kabupaten Magetan yang berjumlah 20. Begini Pak, memang satu supervisor itu punya atau mendampingi 2 mentor yang berarti 10 menti. Dalam program ini titik fokus utama kita adalah menti. Jadi ya, jadwal observasi atau jadwal kunjungan ditentukan oleh menti. Tentunya dengan kesepakatan dengan mentornya. Yang kita harapkan, berarti YITI dan PW dan PD, Bapak Ibu Supervisor silahkan memilih jadwal mana yang bisa diakomodir, yang Bapak Ibu bisa akomodir dengan tugas-tugas kedinasan yang lain. Jadi kami tidak pernah berharap menuntut tepatnya ya, harus 10 Pak, harus 10-10-nya, kami nggak mau tahu deh caranya gimana. Tidak. Bapak Sudik dan teman-teman, Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu peneliti pengawas lainnya, boleh memilih, akomodir saja. Dari 10 jadwal observasi pertama kemarin, saya hanya bisa menemani 3 Mbak. Mboten nopo-nopo. Nanti observasi kedua saya mau ganti dari yang 3 yang udah pertama, saya mau coba deh ke yang lain. Misalnya mau 5 yang lain, silahkan. Atau saya cuma bisa mengikuti yang 3 yang kemarin juga Mbak, nggak apa-apa. Apapun dari keputusan ataupun pilihan prioritas dari Bapak Ibu sekalian, kami akan sangat menghormati. Jadi tidak pernah ada kewajiban ya, tidak ada tuntutan dari kami maupun dari Dinas Pendidikan, setahu saya bahwa harus 10. Karena kami paham ada sekian tugas-tugas kedinasan yang lain. Pertanyaan kedua, kunjungannya itu 1-6. Cara ya, mengisinya berarti kalau observasi pertama, mau saya mengunjungi atau mengobservasi 5 menti, 10 menti, tetap tertera 1. Jadi hitungannya observasi 1 untuk XXX menti. Nanti ketika saya observasi kedua, berarti saya mengisinya kunjungan kedua. Mau itu mentinya sama, mau itu mentinya nambah, tetap kunjungan kedua. Jadi bukan jumlah kunjungan yang Bapak lakukan, itu merekam observasi keberapa yang dilakukan. Karena saat ini kita sudah menutup observasi pertama, berarti mulai minggu depan mengisinya observasi atau kunjungan kedua. Berlaku juga untuk semua mentor ya. Kita tidak ya. menghitung jumlah kunjungan, menghitungnya periode observasi kedua untuk semua menti. Untuk semua menti. Makatan nggih Pak, semoga bisa membantu Nanti nanti. harapan kami kalau bisa kita bisa supervisi semua biar tahu binaan kita itu sampai di mana hasil pelatihan ini gitu loh, udah. Iya. Iya, Sangat sangat senang kalau Bapak Ibu bisa mengunjungi atau mengobservasi semua. Perannya supervisor kan memang dalam program ini mendampingi ya, berarti ikut iya. observasi dan kemudian Karena mendampingi. binaan selamanya kan untuk Iya. pengawas penilai itu. Bapak bisa dapat datanya kok Pak dari mentornya kalau mau bisa diskusi dengan mentornya tapi tidak di sekolah mentinya ya. Misalnya nih saya punya 2 menti lalu saya pengen diskusi dengan menti Yuli misalnya atau menti Ellen, mentor Ya, Ellen. Kita bisa ambil waktu saja di luar observasi. Bu Ellen, ya, kita bisa nggak diskusi tentang 5 mentinya Ibu? Yang ya. mereka ini adalah memang dampingan abadi saya. Selamanya saya sama mereka nih. Saya mau minta diupdate dong, kita diskusi kira-kira perkembangannya gimana. Jadi walaupun saya tidak hadir menghadiri observasi langsung, namun saya bisa tetap mendapatkan update-nya. Bagi para mentor tetap ada sisi-sisi konfidensial yang dijaga ya, tidak bisa saya curhatkan semua isi curhatannya Menti Ellen kepada saya, mentornya saya tumpahkan semua tidak. Tentunya mentor sudah tahu memilah yang mana yang bisa disampaikan, yang mana bisa dibantu oleh Pak Sudik selaku supervisor.
Makatan, semoga Ya, nanti terima kasih, panitia, Bunda. ya nanti Ya, kalau panitia kurang jelas, ya, panitia bisa membantu menjelaskan. Terima ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Dina sudah membantu menjelaskan tentang prosedur dari program ya, dan Pak Sudik untuk pertanyaannya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain terkait dengan praktek mentoring, boleh ya, silahkan. Dan sambil menunggu, kalau saya lihat dari yang sudah tertulis di chat, ini range-nya dari angka 1 sampai 4 berarti ya, penilaian diri masing-masing. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, kalau tadi kan Bunda Fatkunur itu menyampaikan di 4 itu karena pertanyaannya masih belum urut. Ya. Nah, kalau teman-teman yang lain, apa tantangan yang dirasakan atau kesulitan yang dirasakan masih perlu diatasi sehingga nilainya kok menilai diri sendiri itu range-nya antara 1 sampai 4? Silahkan yang tadi menuliskan chat ataupun yang belum juga boleh menyampaikan apa sih yang membuat penilaiannya kok entah 1, entah 2, entah 3, entah 4. Monggo suaranya teman-teman. Silakan. Untuk perbaikan ke PPM 2 gitu ya nanti. Monggo teman-teman. Oke, baik Bu Mega. Iya, Silakan. terima kasih Bunda. Nggih, Ya. kalau saya menilai saya 1 karena gini Bunda. Kalau saya ngobrol biasa itu bisa dengan goalnya sama, tapi dengan ngobrol cara saya sendiri. Kalau dengan model grow ini masih terus malah mikir lagi, kita mau ngomong ini, oh habis ini sudah goal belum ya, ini sudah option belum ya, seperti itu. Bagaimana Bunda agar bisa seperti grow, karena kita sudah nyaman dengan apa ya, dengan percakapan kita sendiri, tapi tidak dengan grow itu. Grow-nya masih kadang grow sudah masuk option, kadang sudah masuk ke reality, tidak urut seperti itu. Terima kasih Bunda. Oke. Terima kasih Bunda Mega sudah menyampaikan hal ini. Jadi dan ini juga ada Bunda Nur Rohmi ya, sulit membuat pertanyaan terbuka. Oke, terima kasih Bunda Nur Rohmi. Ya, jadi makanya yang namanya perjuangan kan pasti tidak mudah ya. Makanya disebutnya berjuang gitu. Karena memang tidak mudah ya. Dan sangat normal kalau teman-teman merasa aduh ini kok kayaknya susah sekali ya. Karena segala sesuatu itu sebelum dia menjadi mudah pasti lewat susah dulu ya. Sama kayak saya selalu bilang, ambil contohnya kayak teman-teman kalau ingat belajar kendaraan bermotor pertama kali, sekarang mungkin lancar, udah nyantai gitu ya. Nah, coba ingat-ingat awal-awal pertama kali belajar kendaraan bermotor ya. Mungkin rasanya tegang gitu ya, karena nggak tahu ini waktunya ngerem atau enggak, ini ngegas atau enggak gitu ya. Awal-awal tuh tegang sekali. Tapi kalau diingat-ingat lagi, apa ya yang bisa membuat teman-teman dari titik awal yang tegang itu, yang berasa ini kok susah sekali, sampai sekarang kayaknya sudah nyantai membawa kendaraan bermotor, maka teman-teman pasti akan punya jawabannya sama. Ya karena itu dilatih terus-menerus. Ya. Itulah yang membuat yang tadinya terasa susah dan bikin tegang dan bikin stres menjadi sesuatu yang kayaknya gampang banget gitu ya. Nah, sama kayak mentoring. Ketika teman-teman melakukan ini di awal-awal pasti ya samalah, tegang iya, stres iya gitu ya. Merasa tidak nyaman iya, karena itu sesuatu yang baru dipelajari dan akan butuh waktu dan akan butuh proses untuk teman-teman sampai di titik akhirnya oke, teman-teman udah nyaman melakukan itu. Sama persis kayak teman-teman sekali lagi belajar kendaraan bermotor. Butuh waktu dan butuh proses kalau dilakukan terus-menerus. Nah, itu kuncinya. Ya, kalau dilatihkan terus-menerus, kalau nggak dilatihkan secara cukup banyak, biasanya tetap akan ya tegang dan stres dan berasa susah. Ya. Nah, untuk bisa mempercepat gitu ya, mempercepat prosesnya teman-teman, pola pikir yang saya selalu coba dorong untuk teman-teman bisa punyai adalah
perlakukan setiap pertemuan dengan menti itu kayak teman-teman mau manggung atau mau mentas. Gitu ya. Kalau kita mau manggung atau mau mentas itu kan kita selalu persiapan ya, nggak pernah kita manggung tanpa persiapan gitu ya. Kecuali kalau kita pemain pengganti. Saya tuh sempat nonton film dokumenter ya tentang bagaimana sekelompok penyanyi yang juga ada gerakan tariannya. Kalau teman-teman lihat grup-grup anak muda zaman sekarang itu kan selain menyanyi mereka juga melakukan gerakan tarian ya, menyertai nyanyiannya. Berapa lama atau berapa sering mereka berlatih sebelum mereka mementaskan pertunjukan mereka? Itu 100 kali loh teman-teman. Sebelum manggung latihan 100 kali cuma supaya gerakannya lancar. Jadi dilihatnya enak gitu ya, nggak ada kesalahan-kesalahan. Nah, itu gambaran bagaimana kita harus mempersiapkan diri kalau mau mentas. Saya nggak bilang teman-teman harus latihan 100 kali, enggak. Tetapi poinnya adalah sedapat mungkin dan sebanyak mungkin berlatih sebelum ketemu menti. Jadi latihan teman-teman itu bukan dengan menti. Dengan menti itu sudah manggung, dengan menti itu sudah mentas. Latihannya harus sebelum ketemu menti, dengan teman sebayanya, dengan sesama para mentor, dengan rekan-rekan di lembaga sendiri, dengan siapapun, rekan-rekan di organisasi. Latihan sebanyak mungkin, supaya pas ketemu menti itulah pentasnya teman-teman. Termasuk di dalamnya juga teman-teman mereview lagi tuh materi-materi yang ada di video yang kemarin kita training dan juga di buku panduan. Syarat minimalnya ya, kalau teman-teman saya bilang ya, syarat minimalnya grow itu kalau bisa udah hafal luar kepala. Ya. Yang namanya goal itu apa sih, yang namanya realita tuh apa, yang namanya opsi itu apa, yang namanya way forward tuh apa, itu kalau bisa udah hafal luar kepala. Karena kalau itu belum hafal luar kepala, susah tuh untuk bisa bercakap-cakap sesuai dengan tahapan grow. Nah, sekarang kita coba merefresh sedikit dari tahapan grow tersebut supaya kalau ada hal-hal yang teman-teman masih bingung terkait dengan tahapan grow itu, teman-teman bisa coba klarifikasi ya. Tapi tadi kuncinya ya, satu, banyak-banyak latihan, dan yang kedua, sering-sering review materi. Karena latihan itu menuju kepada keterampilan. Kalau materi itu menuju kepada pengayaan pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan itu harus berjalan berdampingan. Nggak bisa satu tanpa lainnya. Jadi perlu dua-duanya kalau teman-teman mau bisa istilahnya semakin mahir lagi lah gitu ya di dalam mempraktekkan. Nah, sekarang kita mereview pengetahuannya nih. Ya, pengetahuannya tentang grow. Kan tadi saya sempat singgung grow itu singkatan dari goal, realita, opsi, dan way forward atau jalan maju. Ada yang ingat nggak kalau di tahap goal itu bicara apa sih sebenarnya? Monggo teman-teman. Ada yang masih ingat? Halo. Kemana ini semua? Ini ada dari Bunda Fatku Nur ya di chatnya. Goal itu adalah apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Oke, terima kasih Fatku Nur. Ya, jadi goal itu adalah apa yang menti, bukan mentor ya. Apa yang menti ingin capai dalam waktu dekat. Terlepas dari pas teman-teman mengobservasi, oh kayaknya dia pertanyaan terbukanya masih kurang. Oh dia perencanaannya juga masih belum terlalu rapi gitu ya. Oh dia kesehatan dan gizi anak-anak juga masih belum terlalu tertangani dengan baik ya. Loose partnya udah agak lumayan, sudah agak banyak dan variasinya juga lumayan gitu ya. Dan ketika ditanya, oke, apa yang mau ingin dibahas nih dalam pertemuan hari ini? Entah kenapa dia pilihnya loose part gitu ya. Padahal menurut kita loose partnya udah agak lumayan, yang lain-lain itu yang masih sangat kurang. Tapi kalau itu terjadi, tetap maka yang akan kita pilih topiknya tetap loose part. Karena menti yang berhak untuk menentukan topik.
bukan mentor tetapi mentee. Terlepas dari kita melihat dia perlunya apa sebenarnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi saya pakai istilah topik, ya, karena memang loose part itu topik, itu bukan goal. Jadi 10 item yang ada di lembar evaluasi itu semuanya topik yang bisa mentee pilih. Nah, dari topik biasanya baru akan bergerak ke pernyataan masalah. Jadi biasanya kalau mau ngomongin tentang loose part misalkan ya. Jadi apa nih tentang loose part yang saat ini menjadi kendala? Jadi dari topik itu kita perlu turunkan menjadi pernyataan masalah. Apa masalahnya terkait loose part? Ya. Jadi enggak, ya mau ngomongin loose part. Berarti goalnya udah ada. Enggak, yang ada baru topik. Goal belum ada. Kalau dia bilang saya mau membahas loose part. Nah, kemudian kalau udah ada pernyataan masalah, loose partnya sekarang memang sudah lebih banyak, Bun. Variasinya juga sudah lebih ada. Tetapi saya kurang ahli di dalam menatanya. Berarti lebih kepada penataan loose partnya ya. Nah, ketika mentee bilang, saya kurang ahli untuk menata loose part, itu juga bukan goal, teman-teman. Itu baru pernyataan masalah, bukan goal. Jadi kalau dari situ teman-teman langsung masuk ke realita, itu prematur. Nah, tadi berarti ada yang kelongkap tuh. Karena goalnya belum ketemu. Masalahnya sudah ketemu, iya. Tapi goalnya belum ketemu. Karena saya belum ahli menata loose part, itu pernyataan masalah. Sekali lagi, bukan pernyataan goal. Untuk pernyataan masalah itu bisa menjadi pernyataan goal, teman-teman perlu tanya lagi ke mentinya. Terkait dengan tadi yang Bunda bilang, situasi yang Bunda bilang, Bunda kurang ahli menata loose part, Bunda ingin dibantu apa di dalam percakapan ini? Ya, saya pengen bisa dapat ide-ide yang menolong saya untuk menata loose part yang lebih menarik lagi buat anak-anak. Misalkan dia bilang gitu. Itulah baru goalnya. Jadi goal itu harus keluar dari mulutnya mentee, bukan dari mentor yang berpikir, kayaknya goalnya ini, atau menurut dari apa yang kita dengar si mentee ngomong, kayaknya ini gitu ya. Kalau itu berarti asumsi. Nah, di dalam mentoring kita tidak pernah bekerja berdasarkan asumsi. Kita selalu bekerja berdasarkan informasi, bukan asumsi. Nah, untuk mendapatkan informasi itu, mentee harus ngomong, baru itu jadi informasi. Kalau mentee nggak ngomong, itu jadinya asumsi. Jadi, tugas kita adalah sekali lagi bertanya, terkait situasi itu, apa yang Bunda atau Yanda ingin dibantu di percakapan ini. Sampai dia ngomong, saya ingin bisa dapat bla bla bla. Ya. Nah, itu berarti belum ada goalnya. Dan kalau itu belum ada goalnya, belum bisa teman-teman maju ke realita. Dan nanti kalau udah keburu maju ke realita, baru ingat, iya tadi baru ada masalah ya, belum ada goal. Nggak apa-apa, balik lagi. Ya. Tanya lagi, Bun, sorry, tadi Bunda di awal sempat bilang, Bunda kan tidak ahli, jadi tinggal balik lagi aja. Ya. Untuk bisa kita sama-sama dapetin goal. Karena apa? GROW itu urutan, teman-teman. Bukan kumpulan, tapi urutan. Beda ya, kalau kumpulan tuh bisa pilihnya random gitu ya, ngacak. Tapi kalau urutan berarti memang harus ngurut. Kenapa harus ngurut? Karena masing-masing tahap itu merupakan pijakan untuk tahap berikutnya. Jadi itu sebabnya harus ngurut. Ya. Goal itu pijakan untuk masuk ke realita. Karena kalau tidak tahu goalnya, maka realita yang kita explore itu bisa kemana-mana tuh. Nanti pembicaraannya bisa nggak jelas gitu ya, mau ujungnya kemana sih sebenarnya. Ya. Mentinya bingung, kita juga kadang jadi bingung gitu. Jadi nanti dua-duanya bingung di dalam percakapan mentoring ketika goalnya itu tidak jelas. Nah, sebelum saya lanjut, apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Ada yang mau bertanya, monggo teman-teman. Sudah clear? Nah, itu Bu Dewi, Bunda. Ya, silahkan Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Bunda, Ya. untuk pengalaman saya observasi yang pertama, kemarin kan ada observasi di menti saya. Sementara sampainya di goal mentoring itu sampai sampai tidak menemukan goal mentoring, Bunda. Mas saya seperti itu akhirnya
kami mengulang dan mengulang lagi supaya goal mentoringnya itu bisa keluar dari pihaknya menti. Akhirnya kita menemukan menti itu kembali bertanya lagi kepada kita mentor. Jadinya kita seakan-akan bulat di pertanyaan yang di goal mentoring seperti itu di hari itu. Itu. Oke. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nah, kalau boleh diinformasikan sedikit lebih detail, waktu itu yang terjadi kira-kira seperti apa tuh sehingga menurut Bu Dewi kok kayaknya bulat gitu ya di dalam tahap goal? Contohnya seperti ini Bunda. Kemarin kan bertanya, apa itu topik yang didiskusikan hari ini, mintanya menti semisal di bagian lost part seperti itu. Part itu kan sudah kita dipertemukan di penggunaan media lost part. Itu sudah digali istilahnya lost part itu seperti apa. Waktu dari pertama kali pengajaran saya sebagai mentor sudah melihat seperti ini sebenarnya di waktu itu seperti awalnya lost part-nya sudah bagus, tetapi malah yang dibahas, yang minta dibahas seperti itu, mintanya menti di bagian lost part. Nah, saya kan berusaha untuk mengungkapkan mungkin apa yang membuat lost part itu penting bagi Bunda seperti itu. Saya sudah mancing-mancing Bunda, tapi misalnya itu sangat lama sekali jawabannya, dan itu sebenarnya beliau sudah paham sebenarnya, tetapi itu sulit sekali untuk menerangkan. Menti itu sulit sekali untuk menerangkan, dia menerapkan kesehariannya itu sulit sekali. Padahal sudah komplit, sudah lengkap Bunda itu yang namanya lost part-nya di kelasnya seperti itu. Oke, jadi ketika tadi Bunda Dewi bilang belum ketemu goal, yang bulat goalnya itu di bagian mananya? Mau bertemunya, mau adanya goal mentoring itu lama sekali Bunda waktu pengobrolan itu. Jadinya kami sebagai mentor istilahnya sudah berusaha untuk memancing istilahnya bagaimana goal mentoringnya untuk hari ini itu sampai siang itu bulat aja diajak ngobrol. Kita ya memang sharing, kita sebagai menti mungkin terkadang dia mungkin ada keluhan seperti ini, akhirnya kelamaan itu goal mentoringnya akhirnya ketemu, tapi agak siang sambil ngobrolnya kelamaan seperti itu loh Bunda. Oke. Nah, Bunda Dewi ingat nggak waktu ketika ditanya, kan Bunda Dewi tuh udah menanyakan pertanyaan yang sangat bagus ya, apa yang mau dibantu di mentoring hari ini gitu ya. Nah, mentinya jawab apa tuh ketika ditanya itu? Begini Bunda, jawabannya itu seperti ini, apa yang pengen dibantu. Saya itu lost part itu sangat senang teman-teman untuk murid-murid seperti itu. Kalau itu bagus, lebih mengena daripada pakai LK seperti itu. Ya memang bagus itu, saya bilang seperti itu. Terus akhirnya, tetapi itu kita ada kendala seperti pengumpulannya lost part itu, orang tua itu bilang, untuk apa seperti ini, bahannya kok terlalu banyak seperti ini. Belajarnya seakan-akan seperti istilahnya kalau zaman yang sebelumnya itu kan pakai LK itu kan seakan-akan real itu nulis seperti itu, kok belajarnya kok mungkin terus itu kadang orang bisa memberi parenting Bunda. Saya bilang matur seperti itu, beri pengertian kepada wali murid. Iya kalau yang paham Bunda seperti itu. Kalau yang enggak paham terkadang istilahnya enggak begitu cocok dengan lost part seperti itu. Ada wali murid itu saya bilang matur, beri pengertian, saya bilang seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Jadi informasinya sudah lebih jelas ya. Nah, teman-teman, ini kita bisa jadikan contoh kasus untuk kita bahas lebih supaya nanti kalau teman-teman maju lagi ke mentoring yang kedua, paling nggak teman-teman sudah jadi tambah bekal gitu ya untuk bisa melakukan mentoringnya. Nah, kalau misalkan tadi tuh Bu Dewi sudah bertanya sangat baik, apa nih yang bisa dibantu? Awal-awal mentinya nggak langsung ngomong tadi yang saya tangkap ya. Dia cuma bilang, oh ya saya senang loh dengan loose part. Kayaknya loose part itu memang ya yang anak-anak butuhkan seperti itulah. Jadi dia tidak langsung ngomong apa yang perlu dibantu, tapi dia ngomong sesuatu yang lain dulu, sesuatu yang sudah baik ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa kasih apresiasi untuk hal-hal yang sudah baik, itu akan menolong juga untuk membangun rasa percaya menti kepada kita ya. Jadi kalau menti ngomong sesuatu yang dia sudah lakukan dengan baik, respon yang teman-teman bisa berikan adalah memberikan apresiasi. Wah,
Senang loh mendengar Bunda bisa mempraktekkan itu, perubahan itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira gitu ya. Nggak semua orang tuh mempraktekannya tuh dengan hati yang gembira. Jadi saya senang mendengar Bunda melakukannya dengan gembira. Seperti contoh saja, teman-teman bisa kasih apresiasi yang lain. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nah ketika dia mulai ngomong masalah, ya. Tapi sebenarnya Bun, walaupun saya senang, orang tua tuh kurang mendukung gitu ya. Seperti kalau nggak salah mentinya bilang gitu ya Bu Dewi ya. Orang tua itu kurang mendukung di dalam praktek perubahan ini. Itu kan sudah masalah berarti ya. Nah, sebenarnya begitu menti sudah cerita masalah, teman-teman bisa langsung masuk dengan pertanyaan goal. Jadi pertanyaan goal yang tadi saya bilang tuh teman-teman bisa catat ya. Itu teman-teman bisa pakai di setiap sesi mentoring tanpa kecuali mau topiknya apa aja. Begitu menti udah cerita masalah, langsung masuk dengan pertanyaan goal. Pertanyaan goalnya adalah terkait dengan masalah yang Bunda tadi ceritakan, apa yang ingin Bunda dibantu di sesi hari ini? Atau terkait dengan situasi itu, apa yang ingin Bunda dapat dari percakapan kita hari ini? Kan dia bilang nih, oh saya masih kesulitan nih, orang tua belum mendukung. Berarti terkait dengan kondisi orang tua yang belum mendukung Luspart, apa yang ingin Bunda dibantu di percakapan hari ini? Dari situ menti akan jawab tuh apapun jawabannya. Ya. Nah, kalau dia bilang, oh saya misalkan, oh saya pengen dibantu, gimana caranya supaya bisa lebih meyakinkan orang tua lagi untuk mendukung. Oke, berarti goalnya kalau kayak gitu, goalnya adalah cara untuk meyakinkan orang tua tentang manfaat belajar melalui bermain. Berarti itu goalnya nanti. Jadi yang teman-teman akan terbantu ketika nanti mentoring adalah untuk peka menangkap apa nih kesulitan menti. Begitu ada kesulitan, masuk dengan pertanyaan goal. Jadi itu nanti akan jadi lebih lancar proses percakapannya. Semoga membantu menjawab ya Bunda Dewi. Misalnya nih Bu Ellen, tadi udah dijawab nih. Ini kan intinya bulat ya. Teman-teman memang dari apa format RTL yang dikirimkan, format laporan mentoring memang sebagian besar goalnya masih belum jelas. Oke, misalnya nih Bu Ellen, dari tadi skenario tadi terus dijawabnya gitulah Bu, orang tuanya tuh ya gimana ya Bu, antara belum paham terus tetap pengen calistung, terus kalau saya tadi kan ngomong ngumpulin sepatu butuh bantuan nih Bu, kan saya nggak punya tuh bahan-bahan bekas kayak di Bulilis, saya nggak punya potongan-potongan kayu. Ntar mereka pasti pada cerewet tuh Bu, pada nanya ngapain sih anak kecil ngumpulin kayak gini-gini. Nah dengan Menti berkata begitu, kalau saya jadi mentor karena bunda-bunda baru manggung pertama kali ya, jadi bingung nih. Buset nih Menti bawanya 1, 2, 3 isunya banyak banget orang tua, tapi isunya tetap banyak. Yang cerewet, yang minta calistung, yang nanti bakal nanya kalau disuruh ngumpulin. Jadi saya sebagai Menti udah mungkin overthinking, sudah memikirkan berasumsi jauh tentang orang tua murid saya, atau memang itu kenyataannya. Gimana tuh Bu? Kok skenario berkembang? Karena jadinya bulat lagi. Udah ketemu nih ke kunci, oh orang tua. Oke, terus saya menambah lagi agenda yang saya pinginnya. Ayo semoga si mentornya bisa memecahkan semua nih. Mungkin kalau saya ada di Menti. Gimana dong Bu? Oke, terima kasih Bu Dina. Nah, berandai-andai ya terjadi seperti yang Bu Dina sampaikan tadi. Jadi selain orang tua yang tidak mendukung Luspart, mentinya juga bilang, dan orang tua tuh juga sampai sekarang masih menuntut calistung gitu ya. Udah gitu ketika kita sudah jelaskan loh Bun, bukannya nggak pernah jelaskan, kita sudah jelaskan nih. Tapi kayaknya mereka kurang teryakinkan dan nggak mau bantu memberikan benda-benda yang bisa dari rumahnya gitu ya untuk tambahan Luspart di sekolah. Gitu ya. Berarti kan ada 3 hal ya. Terkait iya, tetapi itu 3 hal yang berbeda. Jadi pada saat teman-teman dengar ceritanya Menti, teman-teman perlu peka untuk menangkap, oh iya ini satu hal, oh ini satu hal lagi nih, oh ini satu hal lagi gitu ya. Mungkin terkait tetapi tetap berbeda. Karena apa? Kita perlu peka menangkap itu karena di mentoring kita cuma bisa bicara satu hal saja supaya nanti bisa grow gitu ya, bisa percakapannya ada goal, ada realita, ada opsi, ada way forward. Kalau kita ngomongnya 4-4-nya atau 3-3-nya, kemungkinan besar grow-nya tidak tercapai. Jadi
percakapannya akan hanya di permukaan aja. Jadi itu pentingnya pilih satu hal saja, bukan cuma satu topik ya. Bukan cuma satu topik, tetapi satu goal. Satu masalah itu juga bisa punya beberapa goal, jadi bukan satu masalah, tapi satu goal. Itu sekali lagi kenapa penting menti yang harus ngomong goalnya, supaya kita nggak berasumsi bahwa goalnya ini nih. Ya. Nah, kalau menti bawa 3 hal kayak tadi, kita bisa coba rangkumkan, itu gunanya teman-teman mendengar dengan fokus dan penuh konsentrasi, ya supaya bisa merangkumkan. Oke, tadi Bunda bilang, kesulitan Bunda adalah 1, orang tua menuntut calistung. Kedua, orang tua tidak yakin akan manfaatnya pembelajaran melalui bermain, khususnya dengan menggunakan media Luspart. Ketiga, orang tua tidak mau mendukung pengumpulan Luspart, tidak mau membantu pengumpulan Luspart. Jadi ada 3 hal ya yang tadi Bunda ceritakan. Nah, dari 3 hal ini, mana yang ingin Bunda atau Yanda percakapkan lebih dulu di sesi hari ini? Jadi kita ringkaskan, ada 3 hal, kemudian kita minta menti pilih dari 3 hal ini, mana yang mau dibicarakan lebih dulu di hari ini. Apapun pilihan menti kita akan terima, ya. Jadi dengan begitu kita bisa langsung fokus ke sana. Ya, terlepas dari menurut kita itu yang lebih penting atau enggak. Gitu ya. Pokoknya mentilah yang akan menentukan itu. Ya, semoga membantu memperjelas ya untuk teman-teman. Nah, masih menjambung tadi, kalau dia bilang, oh saya pilih mempercakapkan tentang bagaimana orang tua itu bisa yakin bahwa pembelajaran melalui bermain, khususnya dengan menggunakan media Luspart itu akan bermanfaat untuk anak-anak. Oke. Jadi, itu kan baru pilihannya dia, pilihannya dia. Kalau gitu, teman-teman juga masih oke kok untuk tanya lagi, oke, jadi terkait itu apa yang ingin Bunda dapat untuk memastikan kalau teman-teman merasa masih kurang yakin gitu ya. Bisa nanya lagi, apa yang ingin Bunda dapat tuh terkait hal tadi? Ya, saya pengen dibantu strateginya Bun, strateginya gimana misalkan. Oke ya, berarti nanti goalnya adalah strategi untuk meyakinkan orang tua akan manfaat pembelajaran melalui bermain, khususnya dengan menggunakan media Luspart. Nah, kalau itu udah ketemu goal tuh berarti, kalau udah ketemu goal baru bisa masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap realita. Tanya lagi nih Bun, Bu Ellen, kalau tadi kan Bu Ellen strategi gitu, kalau strategi itu kan bahasa yang mungkin tidak familiar ya di kalangan para menti misalnya. Saya berasumsi nih, boleh nggak sih Bu, lagi-lagi saya ini sudah pernah kita bahas satu PPBM. Percakapan mentoringnya tadi kan Bunda siapa tadi bilang, saya tuh ya kalau bercakap-cakap tuh ya bisa biasa aja pakai bahasa saya, tapi begitu disuruh ke grup kok dadat dudut gitu ya, karena harus ada alurnya gitu. Nah, gimana nih Bu caranya supaya percakapan biasa yang biasa kita lakukan dengan menti kita, tapi ada grow-nya. Misalnya apakah diizinkan saya menggunakan bahasa daerah, jadi lebih luas, jadi orang ngomong strategi, nih piye to boleh carane ben wong tua ki mudeng. Nah, itu sama saja bahasa Indonesia itu strategi Bunda. Nanti di format laporan mentoring ya jangan ditulis piye carane orang tua nih mudeng Luspart. Nah, saya bingung ya kalau saya orang Jawa, tapi siapa tahu dokumen itu dibaca oleh orang yang lain akan bingung. Jadi bahasa pengantarnya boleh apa nih Bunda Ellen? Seenaknya harus baku EYD gitu, harus ngomong saya ingin bertanya, atau percakapan mentoring ya bahasa percakapan sama seperti lainnya, boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa apapun. Bagaimana Bu Ellen? Supaya lebih lanyah, tuh bahasa Jawanya lebih fasih Bu, lebih mudah untuk dilakukan. Oke, terima kasih Bu Tina untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya mentoring boleh saja. Pas percakapan mentoringnya ya, percakapan mentoringnya teman-teman boleh pakai bahasa Indonesia sehari-hari, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa campuran gitu ya, bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Pokoknya yang dirasa akan nyaman baik untuk mentor maupun menti. Dua-duanya harus nyaman. Karena kalau mentinya nyaman, misalkan mentinya lebih nyaman bahasa Jawa, tapi mentornya agak kagok gitu ya pakai bahasa Jawa, itu juga biasanya nggak akan efektif. Karena mau nanya juga mikir dulu, ntar ini bahasa Jawanya apa gitu ya. Jadi nggak akan efektif kalau dua-duanya tidak merasa nyaman dengan bahasa tadi. Jadi pilih bahasa yang dua-duanya nyaman. Nanti kalau ngisi dokumen seperti yang sudah dikatakan Bu Dina, itu kan sudah beda lagi tuh audiensnya, gitu ya. Jadi bahasa itu akan kita sesuaikan dengan siapa nih yang kita ajak komunikasi, entah komunikasi secara lisan atau komunikasi secara tertulis. Ya. Jadi
sesuaikan pilihan bahasa dengan siapa yang diajak komunikasi. Semoga membantu ya. Oke, sebelum kita maju ke realita, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang tahap goal? Saya mau ditanyakan teman-teman. Oke, kalau semuanya oke ya, kayaknya ya. Silakan lanjut, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tahap berikutnya, itu tahap realita ya. Nah, teman-teman ada yang ingat nggak seberapa banyak sih kita perlu mengalokasikan waktu untuk tahap realita dari total keseluruhan percakapan? Kalau ini 100% percakapan gitu ya, entah itu 30 menit yang kita janjian, atau 15 menit, atau 60 menit. Pokoknya dari 100% waktu yang kita janjikan, berapa persen itu perlu dialokasikan untuk realita saja? Monggo teman-teman. Bisa ditulis di chat, monggo. Monggo teman-teman. Ayo dibuka lagi, kata Mbak Dina, catatannya. Buka-buka lagi. Oke, saya Ayo bantu teman-teman. ya. Saya bantu deh. Oke. Tapi teman-teman sekali lagi, saya sangat mendorong kalau teman-teman mau agak sedikit lebih lancar nanti ketemu menti, prinsip-prinsip dasar mentoring kalau bisa tuh hafal luar kepala. Ya. Karena kalau itu belum hafal luar kepala, agak susah memang. Ya. Sudah hafal luar kepala aja masih susah sih, saya jamin gitu ya. Apalagi kalau belum hafal luar kepala. Dan yang dihafal juga nggak banyak kok. Cuma apa sih esensinya goal, esensinya realita, esensinya opsi, esensinya way forward, kemudian alokasi waktu itu bagaimana di dalam tahapan mentoring gitu ya. Cukup itu saja sebenarnya. Kalau pertanyaan, daftar pertanyaan teman-teman bawa sebagai contekan, silahkan, nggak usah dihafalkan. Bukannya nggak boleh, kalau mau silahkan gitu. Tetapi minimal yang teman-teman perlu hafal luar kepala tuh tahapan goal, realita, opsi, way forward itu esensinya apa, kemudian alokasi waktunya. Ya. Sehingga itu menolong untuk mengelola. Nah, kalau kita ngelihat tahap realitas saja, teman-teman, itu perlu 2/3 sebenarnya. Jadi kalau teman-teman janjian nih sama menti 30 menit, berarti realitanya akan makan waktu berapa lama tuh kalau 30 menit dengan menti janjiannya? Ayo teman-teman. Kayaknya masih ngantuk ya ini. Ayo monggo, sudah sore loh. Ya, terima Gitu. kasih Bu Dewi. Jadi 20 menit ya. Jadi kalau 30 menit janjian dengan menti, 20 menit sendiri itu hanya untuk realita. Jadi kalau 20 menit untuk realita berarti kan sisa 10 menit. Nah 10 menit ini akan kita bagi dua. Sebagian untuk sebelum realita, sebagian untuk setelah realita. Sebelum realita cuma ada satu tahap yaitu goal. Setelah realita ada dua tahap yaitu opsi dan way forward. Biasanya opsi dan way forward ini akan kita kelompokkan menjadi satu. Jadi bisa jadi 5 menit untuk goal, 5 menit untuk opsi dan way forward. Atau bisa juga 3 menit untuk goal, 7 menit untuk tahap opsi dan way forward. Atau kebalik, 7 menit untuk goal, ketika tadi ya goalnya muter-muter gitu misalkan, mungkin udah 7 menit. Berarti di opsi itu kita nggak punya waktu banyak. Gitu ya. Itu kenapa penting sekali goal itu kita bilangnya short and sweet gitu ya. Goal itu harus
di tahap goal itu harus cepat tetapi lancar gitu ya, nggak kesannya disusu-susu gitu ya. Tetapi secepat mungkin kita menyelesaikan tahap goal supaya ada cukup waktu untuk membahas opsi dan way forward nantinya. Ya, kalau nggak ntar opsinya nggak cukup ya kalau di goalnya muter kelamaan. Makanya kenapa begitu ada masalah yang Menti sampaikan langsung masuk dengan pertanyaan goalnya sehingga langsung kekunci tuh goalnya. Dan kalau ada beberapa langsung kasih ringkasan supaya Menti bisa pilih. Supaya sekali lagi kekunci goalnya. Begitu goalnya sudah terkunci, teman-teman sudah bisa masuk tuh ke tahap realita yang justru itu makan waktu paling banyak. Oke, Bu Ellen nanya lagi nih. Ini Ya. saya benar-benar baca ya, Bunda. Saya nggak berasumsi nih, benar-benar. Saya baca dokumen yang Bunda kirim. Misalnya nih, Bun, ini skenario. Begitu saya lihat dokumen, biasanya saya bermain skenario di kepala saya. Ya, ala-ala drama aja, dia membayangkan kenapa goalnya bisa seperti ini ya, kira-kira percakapannya seperti apa. Tadi kan muter-muter nih, Bunda-Bunda masih kesulitan mengunci goal. Goalnya belum jejak, udah pindah ke tahap berikutnya yang membuat nanti jadinya muter-muter lagi di opsi malah jadi prematur. Pertanyaan saya nih Bu Ellen, misalnya sampai 5 menit pertama terus diem-dieman, mentinya ini belas nggak ngomong wis, pokoknya menganggap dari evaluasi diri saya tuh semuanya serba oke Bu Dewi, saya nggak ada masalah ya gini-gini aja deh gitu. Atau entah beliau malu, mentinya malu untuk terbuka, belum terbuka penuh, belum percaya penuh mungkin sama mentornya, atau memang malu untuk bicara, atau khawatir nanti kalau ngomong terus nanti gimana-gimana, pokoknya segala macam terkait dengan isu kepercayaan lah. Kira-kira apa ya Bu? Strategi apa, cara apa yang bisa kita lakukan untuk mempermudah, memperlancar menti menemukan topiknya dulu deh. Misalnya sampai 5 menit terus hanya diam ini kan, saya kalau jadi mentor pertama kali manggung, saya bakal nervous nih. Kok diem aja ya, saya tanyain nggak ngomong, diam, terus malah jadi mungkin megang-pegang baju, terus nunduk gitu, waduh itu udah krik, nah, ini mau diapain? Ya, gimana tuh Bu Ellen? Oke, terima kasih Bu Dina untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman, untuk itu sebenarnya teman-teman punya alat bantu, yaitu evaluasi diri tadi yang sudah disebutkan oleh Bunda Dina ya. Dan teman-teman juga, saya yakin punya dokumen tersebut, karena isinya sama persis gitu ya. Item-itemnya sama persis dengan apa yang teman-teman observasi, cuma bedanya menti itu akan menilai diri sendiri aja. Nah, kalau menti itu bilangnya, apa ya Bun, saya bingung, kayaknya semuanya sudah baik, gitu ya, misalkan demikian gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba lihat satu persatu ya. Kalau dia pegang dan dia bawa evaluasi dirinya, dia mau nunjukin nggak apa-apa, kita bisa lihat punyanya dia. Atau kalau dia tidak membawa, kita ya teman-teman kan sebenarnya sudah tahu juga 10 itemnya apa. Ya. Jadi bisa saat itu aja coba dianalisa satu persatu, dinilai satu persatu. Oke ya Bun, kalau untuk poin pertama dari 1 sampai 3, Bunda menilai diri sendiri berapa? Ya. Poin kedua 1 sampai 3, Bunda menilai poinnya kan udah tahu tuh apa ya. Terus aja sampai 10. Dalam pengalaman sih nggak pernah ada menti yang memberi nilai sendiri tuh 3 semua ya. Mungkin ada beberapa item yang 3 itu masih sangat mungkin ya. Tapi kalau 10-10-nya 3 tuh kayaknya belum pernah ketemu sih kayaknya sepanjang sejarah gitu ya. Jadi itu sangat menolong gitu ya. Karena kalau dia belum di 3, ada item yang dia belum di 3, artinya masih ada hal yang dia bisa kembangkan lagi. Nah, itu jadi pijakan kita. Oh, oke, berarti anggaplah dia dari 10 item, 8 item dia kasih angka 3, cuma 2 item dia kasih angka 2 gitu ya. Juga 1 pun nggak ada gitu, nggak apa-apa. 2 pun masih oke ya. Pokoknya belum sempurna ya. Oke, pertama kita bisa apresiasi, wah luar biasa ya Bun, berarti Bunda cukup baik ya mempraktekkan apa-apa yang sudah dipelajari pada saat training kemarin. Nah, kalau saya lihat nih ada 8 hal yang Bunda sudah lakukan dengan baik dan 2 hal yang masih perlu perkembangan lagi. Nah, untuk 2 hal ini kira-kira mana yang Bunda ingin percakapkan nih hari ini? Jadi itu sangat menolong kita untuk langsung zut gitu ya, untuk langsung tahu oke kita fokus kemana nih ya, berdasarkan apa yang menti pilih sendiri, berdasarkan apa yang menti jawab sendiri. Jadi itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai alat bantu. Kalau mentinya seperti tadi ya, seperti Bunda Dina bilang agak sulit tuh untuk ngomong. Oke, silahkan ya kalau ada pertanyaan lain.
Oke, kalau belum ada, ya udah kita coba lihat realita deh ya, supaya hopefully nanti kalau memang ada waktu untuk simulasi, teman-teman masih bisa simulasi. Nah, realita itu kenapa perlu panjang, teman-teman? Jadi kalau tadi kan 30 menit berarti 20 menit sendiri realita. Kalau janjiannya 15 menit, berarti 10 menit itu realita. 2-3 menit aja hanya untuk goal, dan sisanya 2-3 menit untuk opsi dan way forward. Jadi opsi itu nggak perlu panjang-panjang, teman-teman. Biasanya yang jadi pola kalau kita belajar di awal-awal, opsinya panjang sekali gitu ya, tetapi realitanya sedikit. Nah, itu yang perlu dibalik. Realitanya yang perlu dipanjangin, opsinya nggak perlu panjang-panjang. Realita itu perlu dieksplor cukup banyak karena realita itu menjadi pijakan untuk menti membuat opsi. Kalau realita itu tidak dieksplor cukup, bukan berarti dia tidak akan bisa keluar opsi, bisa jadi, tapi mungkin opsinya itu hanya asal ngambil aja gitu ya. Asal ada opsi saja. Dan itu bukan sesuatu yang sungguh-sungguh dari hatinya yang terdalam merasa, oh iya kayaknya inilah yang paling pas untuk saya gitu ya. Dan ketika cuma ada asal ada solusi, kemungkinan besar kalau teman-teman datang lagi belum tentu dilaksanakan. Yang sungguh-sungguh datang dari dalam dirinya saja itu masih banyak kemungkinan yang terjadi sehingga itu tidak terlaksana. Apalagi kalau itu tidak datang dari dalam dirinya. Jadi itu yang membuat kenapa itu benar-benar harus kita eksplor di realita. Nah, realita itu bukan cuma sekedar nanya apa yang sudah dilakukan. Ya, itu tentu salah satu pertanyaan realita, tapi bukan satu-satunya pertanyaan realita. Ketika menti bilang sudah cerita nih apa yang dia sudah lakukan, di situ kita akan dapat banyak hal yang kita bisa coba dalami lagi. Misalkan nih, contoh balik kepada tadi ya, mau meyakinkan orang tua supaya mendukung pembelajaran melalui bermain dengan media Luspart. Ketika ditanya apa yang sudah dilakukan, kita udah sempat loh bikin parenting Bun, tapi kok kayaknya parentingnya nggak ada efeknya ya. Oh oke. Waktu itu parentingnya topiknya apa Bun? Nah, itu pertanyaan realita gitu ya. Jadi kita mendalami apa yang dia sudah ceritakan. Ya. Oh, topiknya yaitu Bun tentang manfaat belajar melalui bermain dengan menggunakan media Luspart. Oh oke. Waktu itu yang jadi pembicara siapa? Oh, yang jadi pembicara itu teman saya, gitu, misalkan yang sama-sama ikut training. Oh oke. Itu udah satu informasi itunya. Teman-teman kemudian bisa tanya lagi, terus yang waktu itu yang hadir berapa orang tua, Bun? Ya memang orang tua yang hadir nggak banyak sih, Bun, hanya 50% aja yang hadir gitu, 50%-nya nggak hadir. Oke, berarti itu udah satu informasi lagi. Ya. Kemudian dari 50% orang tua yang tidak hadir, itu apa saja yang sudah pernah dikomunikasikan tentang manfaat belajar melalui bermain dengan media Luspart? Ya belum ada sih Bun, baru parenting aja. Oke, itu juga sudah satu informasi lagi. Jadi banyak hal yang teman-teman tuh bisa tanya di tahap realita. Bukan cuma sekedar apa yang sudah dilakukan gitu. Itu pertanyaan pembuka boleh gitu. Tapi dari situ harus dikembangkan karena kalau berandai-andai nih mentinya menjawab seperti tadi gitu ya. Dari jawaban menti aja tuh teman-teman udah tahu banyak hal yang sebenarnya jadi PR gitu ya. Satu, ternyata yang hadir cuma 50% gitu ya. Kemudian pembicaranya juga salah satu guru di lembaga lain gitu ya. Dan untuk guru-guru yang tidak hadir belum pernah ada komunikasi sama sekali gitu ya. Itu aja udah banyak banget gitu PR-nya. Jadi sekali lagi dari menggali realita kita bisa ketemu apa opsi yang paling pas. Kalau belum menggali realita sudah ketemu opsi, itu kayak mungkin masalahnya di kiri, solusinya di kanan gitu nantinya ya. Karena belum tentu pas dengan realita yang ada. Kalau kita tidak menggali realita secara cukup luas sebelum kita masuk ke dalam tahap opsi. Oke, untuk realita apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo Bunda, silakan yang mau bertanya.
Ayo teman-teman. Untuk modalnya nanti loh nggih, kita tahap kedua nanti. Monggo. Ada kendala apa di lapangan kemarin? Monggo. Oke, kalau memang semuanya oke, ini belum ada ya dari Bu Mega ya. Oke. Kalau gitu kita maju deh ya ke tahap opsi. Nah, berandai-andai nih teman-teman sudah mengeksplor realita cukup panjang. Ingat ya, tadi 2/3 ya. Itu gunanya teman-teman janjian, kita nanti ketemunya 30 menit kah, 20 menit kah, 15 menit kah, terserah teman-teman mau janjiannya berapa menit. Tapi itu penting untuk disepakati. Kenapa? Karena dari situ baru teman-teman bisa bagi 2/3-nya berapa. Kalau kita nggak tahu kita mau ketemunya berapa lama, kita susah tuh bagi waktunya 2/3. Ya. Jadi itu gunanya teman-teman janjian kita ketemunya berapa lama untuk bercakap-cakap. Nah, anggaplah realitanya udah terlewati dengan baik masuk ke tahap opsi. Anggaplah tadi setelah tanya realita kan ada 3 hal ya. Oke, kemudian kan kita bilang, oke jadi Bun, dari sini teman-teman kalau ketemu beberapa hal sekali lagi gunanya teman-teman mendengar dengan fokus supaya bisa meringkaskan. Oke, tadi Bunda mengatakan kondisinya adalah sudah pernah dilakukan mentoring dengan narasumbernya salah satu peserta pelatihan dan yang hadir 50% orang tua, dan untuk orang tua yang tidak hadir belum pernah ada komunikasi sama sekali. Ya. Jadi ini ada hal terkait narasumber, ada hal terkait dengan orang tua yang tidak hadir, gitu ya, dan ada hal terkait dengan meningkatkan kehadiran atau mau menjangkau orang tua yang tidak hadir. Nah, di waktu yang tersisa ini, menurut Bunda mana yang akan lebih menolong untuk kita coba pikirkan lebih jauh tentang cara mencari narasumber yang lebih tepatkah, atau menjangkau orang tua yang tidak hadirkah, atau mau membuat cara menghadirkan orang tua lebih banyak lagi ketika mau mengadakan parenting. Itu kan 3 hal yang berbeda soalnya teman-teman ya. Jadi itu kita berikan pilihannya kepada menti yang akan memilih. Oke, jadi dari realita itu muncul 3 hal. Sekali lagi mentoring kita cuma bisa bicara 1 hal. Ya. Oke, anggaplah mentinya pilih, oh saya mau supaya coba mau buat parenting lagi, tapi kali ini saya mau pikirkan untuk bisa menghadirkan orang tua lebih banyak. Jadi teman-teman kalau ketemu tadi ya, kita berasumsi, oke ada 1 goal nih, tapi ternyata dari 1 goal ini ketika dieksplor realitanya, banyak hal yang berkontribusi terhadap pencapaian goal ini. Ya. Kayak tadi ada 3 kendala ini. Teman-teman bisa pilih minta menti pilih salah satu dan untuk itu bikin goal kecil baru lagi. Ya tadi ya, oh saya pilih, saya kayaknya mau ngadakan parenting lagi tetapi saya pengen orang tua yang hadir lebih banyak. Oke, berarti itu jadi goal, kalau tadi goalnya A, ini berarti AA lah gitulah ya. Ya, terkait tetapi turunannya. Ya. Oke, berarti dari situ kan udah ketemu opsi sebenarnya. Opsinya adalah saya mau ngadain parenting lagi, tetapi yang saya belum tahu gimana caranya parenting ini bisa dihadiri oleh orang tua yang lebih banyak. Nah, makanya ketika kita mulai lagi dengan goal, maka kita akan mulai lagi dengan realita lagi gitu ya. Waktu kemarin apa saja yang Bunda lakukan untuk bisa mengundang orang tua? Oh, oke. Kemarin itu saya sudah kirim WhatsApp ke seluruh orang tua sebenarnya. Oke. Apalagi yang sudah dilakukan untuk mengundang orang tua? Jadi pertanyaan apalagi itu teman-teman bisa pakai untuk mengeksplor lebih jauh. Ya. Nggak ada sih Bun, cuma WhatsApp orang tua aja. Ya, oke. Nah sekarang ternyata nih kalau cuma di WhatsApp aja yang hadir cuma 50%. Jadi kalau mau meningkatkan kehadirannya, menurut Bunda apa yang mungkin Bunda bisa lakukan supaya orang tua itu lebih mau hadir? Ya mungkin selain di WhatsApp, saya akan coba ngomong langsung deh pas sebelum kelas dan sesudah kelas pas orang tua datang. Jadi mungkin saya persiapan parentingnya kemarin kan mepet ya Bun, cuma seminggu. Mungkin saya perlu tarik agak mundur gitu, mungkin 3 minggu. Jadi saya punya waktu cukup untuk ngomong sama orang tua. Oke. Nah itu tuh ketika dibilang saya perlu mundur 3 minggu, itu sudah masuk ke way forward.
Jadi opsinya adalah membuat parenting lagi. Itu opsinya. Tapi itu bukan RTL ya teman-teman. RTL itu tidak terkait. RTL itu bukan opsi. RTL itu adalah way forward. Jadi di way forward teman-teman akan mendetailkan opsi. Detailnya gimana? Kayak tadi, saya akan adakan itu kayaknya perlu tarik mundur 3 minggu sebelumnya. Oke. Kemudian, tadi kan Bunda bilang mau mengundang dengan cara WhatsApp dan bicara langsung ke orang tua, ya, sebelum dan sesudah. Nah, bagaimana Bunda atau Yanda menentukan hari ini bicaranya dengan orang tua yang siapa ya? Itu nentuinnya gimana, Bun? Supaya semua orang tua bisa tercover. Ya. Oh iya ya, saya nggak pernah mikir. Bisa jadi gitu kan ya. Mungkin saya perlu bikin daftar orang tua kayaknya gitu ya. Jadi saya bisa coba checklist. Soalnya kalau kelasnya banyak Bun, 20. Kalau inget-inget sendiri kayaknya pasti ada yang kelewat gitu ya. Jadi saya perlu bikin checklist, oh orang tua yang ini udah, orang tua ini belum. Jadi dari daftar itu saya bisa pantau nih, siapa lagi yang harus saya ajak ngomong langsung. Ya. Nah, kalau kayak gitu berarti Menti ini sudah punya RTL, teman-teman. Jadi kalau membuat parenting tentang belajar melalui bermain dengan media luspar itu bukan RTL, itu opsi namanya. RTL itu adalah pendetailan dari opsi. Jadi kalau di RTL berarti Menti akan melakukan parenting dengan topik pembelajaran melalui bermain dengan media luspar yang itu akan dijadwalkan minimal 3 minggu sebelumnya supaya Menti bisa menginformasikan kepada orang tua melalui WhatsApp dan melalui percakapan langsung sebelum dan sesudah kelas. Dan untuk membantu, untuk menunjang kegiatan itu, Menti akan membuat daftar orang tua yang perlu diajak bicara langsung sebagai alat bantu untuk monitoring. Itu RTL namanya. Jadi RTL itu detail, teman-teman. RTL itu bukan cuma gelondongan besarnya. Ya, kalau gelondongan besarnya itu opsi. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan kah oleh teman-teman? Ayo teman-teman, monggo. Nanti kalau Sepertinya saya RTL-nya sudah jejak, sudah lengkap, baru bunda-bunda tuliskan di form yang kemarin. Tempatnya nggak muat Mbak Dina, ya nggak apa-apa, makanya boleh menulis di halaman kosong yang ada di belakangnya. Kenapa? Maka dari itu kombonya sudah saya buat minimal ada 3 link untuk attachment karena saya tahu kalau tulisannya memang tadi kan RTL-nya Bu Ellen tadi sangat detail ya, sampai harus bikin checklist untuk memastikan saya menginformasikan pada semua wali murid minimal maksimal 3 minggu sebelum pelaksanaan parenting class. Nah itu kan sangat detail bikin checklist. Nah RTL-nya lebih dari 1. Nah, silahkan gunakan lembar kosong daripada nulisnya uyek-uyek kan. Langsung saja dituliskan di lembar kosong. Nggak perlu digaris juga. Nah, saya cukup bisa memahami kalau misalnya RTL-nya 1, siapa yang melakukan, kapan melakukan, tidak perlu dibuat tabel. Nggak ada penggaris Bun, nggak apa-apa. Nggak usah dibuat tabel. Itu hanya format saja, tidak perlu terpaku. Gitu. Ini yang sesi hari ini memang apakah di Magetan mendung kah? Jadi mempengaruhi kayak apa ya, kalau mendung itu kan bawaannya ya. melo, galau, ngantuk gitu. Betul Bunda, di sini mendung. Kemarin Juga hujan. mungkin ngaruh nih Bu Ellen. Jadi tipsnya mungkin bunda-bunda panitia bisa besok untuk sesi yang besok sebelum sesinya Bu Ellen bisa bawa coklat panas atau kopi deh gitu. Jadi pas sesi tuh agak-agak anget gitu. Jadi apa otaknya mesti bisa dipanasin pelan-pelan gitu. Terima kasih. Hari ini saya juga gemes Mbak Dina, gemes sama teman-teman. Monggo teman-teman. Model kita nanti di tahap kedua, monggo ada yang mau di-sharing agar lebih nanti pengalamannya lebih manggungnya lebih baik lagi. Monggo, ayo. Oh, ini Bu Dewi ya kayaknya.
Oke, monggo Bu Dewi, silakan. Bertanya Bunda, Ya, untuk monggo. yang format laporan mentoring guru yang poin 5 kan khusus untuk kunjungan kedua dan ketiga. Untuk yang kemarin memang tidak saya isi, soalnya saya fokusnya di sini kan khusus untuk kunjungan kedua dan ketiga. Ini bagaimana capaian RTL dari kunjungan sebelumnya? Ini berarti sesuai dengan kasus yang sebelumnya di observasi ke-1 ya Bunda? Nah, Silakan Bu Dina. IA RTL-nya mengadakan pertemuan orang tua murid tadi ya Bu Ellen, kasusnya studinya Bu Ellen. Nah itu perlu ditanyakan. Saya tidak tahu nih mau merencanakan parenting kelasnya sebelum observasi kedua misalnya. Nah Bunda Dewi boleh tanyakan itu sebelum observasi kedua misalnya ternyata sudah dilakukan dalam minggu ini. Ya ditanyakan saja. Bunda Dina, RTL kemarin kan kelas parenting nih. Udah dilakuin belum ya? Di WhatsApp grup saja. Jadi, oh iya Bun, udah. Ini saya kirimkan beberapa dokumentasi foto ya. Kemarin ngomongin apa jadinya? Iya, narasumbernya saya pakai saya sama-sama teman saya juga. Sebelumnya kami sudah belajar lagi tentang media luspa. Bunda bisa tanyakan seperti apa berjalan parentingnya dan lain-lain. Itu tipe RTL yang bisa dimonitor sebelum observasi kedua. Kalau tipe RTL-nya adalah perubahan dalam kelas, misalnya pengaturan ruang kelas, pengaturan kelas, disiplin positif. Nah, itu sesuatu yang Bunda harus observe, harus diobservasi kan. Saya bisa aja lapor, udah Bun, beres lah, sipil, centang, cek. Padahal saya belum ngapa-ngapain noh. Nah, Bunda lebih gregetnya pas datang observasi kedua, oh ya benar nih, Bunda Dina sudah melakukan perubahan penataan kelas, kursi-kursinya mulai dikurangi karena menjadi penataan untuk invitasi luspat dan sebagainya. Jadi saya kembalikan pada RTL-nya. Tidak ada harus di tracking kapan, harus dicek kapan, tapi sungguh bergantung pada tipe RTL yang diperjanjikan, disepakati oleh mentor dan mentee. Semoga bisa membantu menjawab. Jadi tidak ada jawaban baku. Ya, tapi perlu ditanyakan, tidak ditanyakan diobservasi atau tidak diobservasi, saya kembalikan pada mentor. Tapi di tracking, ya bentuk trackingnya apa, tracking apa, bentuk melacak, bentuk menanyakannya bebas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Dewi. Ini Bu Fatku ya. Monggo Bu Ini Fatku. Enggak, gini Bunda kan mau tanya kan kemarin itu yang laporan mentoringnya kan setiap satu kali mentoring itu satu topik apa nanti pas mentoring kedua melanjutkan topik yang mentoring pertama? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk topik itu menti punya hak 100% untuk menentukan apakah dia mau topik, ini untuk topik lanjutan ya, kalau mentoring lanjutan, apakah dia mau melanjutkan topik yang kemarin atau ada hal lain yang dia rasa lebih urgent, lebih penting untuk dibahas di pertemuan kedua. Jadi itu sepenuhnya merupakan hak menti untuk memutuskan. Tapi kalaupun dia memilih untuk topik yang berbeda, teman-teman tadi boleh nanya kok di awal-awal. Ya, sekedar tanya, bukan mengarahkan ya. Sekedar nanya gimana progresnya, ya, supaya teman-teman juga bisa mengupdate nanti kepada di dalam dokumen yang harus diisi. Berarti mentoring kedua nggak harus sama topiknya sama mentoring pertama ya Bun ya? Betul, semuanya tergantung pilihan menti. Oh ya, terima kasih Bun. Sama-sama Bunda Fatnur. Oke, silahkan kalau ada yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, teman-teman. Mumpung ketemu dengan Bu Ellen, pakarnya monggo. Halo, sudah clear? Ya. Baik, Bu Dewi, monggo. Terima kasih Bunda. Kalau ini semisal kan yang di pertemuan observasi pertama itu kami menemukan topik misalnya rencana pembelajaran. Yang kedua
kedua beda lagi. Otomatis yang ketiga nanti sehubungan dengan observasi kedua atau bagaimana Bunda? Yang observasi yang ketiga. Seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Dewi. Kalau observasi, teman-teman akan mengobservasi tetap semua item sebenarnya, ya. Tapi kalau topik mentoringnya, terserah. Kalau ini berandai-andai yang ketiga, maka topik mentoring itu menti punya pilihan mau bahas yang pertama, lanjut yang pertama, atau lanjut yang kedua, atau topik yang berbeda sama sekali, sehingga 3 mentoring jadi 3 topik. Ya. Jadi itu semuanya menjadi hak menti untuk memutuskan. Semoga membantu ya. Sudah, Bu Dewi, ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Sama-sama. Monggo dari teman yang lain, ada pertanyaan? Tanya Bunda. Ya. Monggo. Berarti ini tadi topik yang pertama tadi misalnya yang kedua berbeda gitu, topik yang pertama harus sudah dipastikan sudah ada pemecahan masalahnya seperti itu. Atau Oke. Ya, terima kasih Bunda ini. Terus pertanyaannya. untuk instrumen observasi ini menti boleh tahu nggih ini maksudnya apa menti itu yang termasuk yang ke-1 atau 2 atau 3 tadi berarti boleh diperlihatkan nggih? Oke, saya jawab Ini yang tadi. kedua. Skor dari para mentor tidak diperlihatkan pada para menti. Saya tidak bisa, kenapa ya Bun? FDIR-nya, evaluasi diri menti pun tidak harus dipertunjukkan pada mentor. Jadi kita memperlakukan yang sama. Skor kita sebagai mentor tidak perlu ditunjukkan pada menti. Bisa sebagai salah satu strategi untuk membuka percakapan menuju pilihan goal, tapi saya tidak wajib tidak memberitahukan kilo dina bijimu kita wis siji kabeh wis parah tenan lah. Kalau saya dibuka dengan lihat nilai saya 1 semua, saya jadinya malah mungkin kalau saya kena mental, saya malah nggak jadi ngomong nanti. Karena saya sudah panik dengan nilai saya sendiri. Demikian juga FDIR-nya saya tidak punya kewajiban untuk tunjukkan pada mentor. Bunda boleh tanya, ketika saya nyaman memberitahu, saya bilang, iya Bun, masih ada beberapa yang 1 menurut saya. Kira-kira menurut Bunda ini tadi observasi saya gimana? Oke, yang mana nih Bun? Tapi saya tidak perlu bilang, yang ini 1, yang ini 2, nyebut umum. Oke, menurut saya, tapi tidak detail. Jadi skor itu yang tahu adalah Bunda dan Kobu dan saya. Oh ya. Saya, karena saya membaca, tapi tidak perlu ya. Ya, yang pertanyaan. Makasih. Oke, terima kasih Bu Dina. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jadi sangat tergantung dari apa yang menjadi RTL. Kayak tadi misalkan, kalau RTL-nya adalah bikin parenting dengan 3 minggu sebelumnya itu sudah diinformasikan gitu ya ke orang tua. Kan berarti jadwal parentingnya kan akan panjang ya. Mungkin mentoring kedua pun itu belum terlaksana parentingnya. Mungkin yang terlaksana baru persiapan parentingnya. Ya. Jadi yang akan kita monitor kalau gitu adalah persiapan parenting, bukan parentingnya tetapi persiapan parentingnya. Kalau ternyata pas mentoring kedua parentingnya belum dilakukan. Itu skenario pertama. Skenario kedua yang juga bisa terjadi adalah apa yang dia rencanakan tidak terlaksana. Mungkin bisa bilang, Bun, saya udah bicara sama kepala lembaga nggak setuju Bun, bikin parenting lagi, katanya. Nanggung banget, nanti aja sekalian semester depan, katanya. Jangan nggak usah semester ini kalau mau bikin parenting. Ya berarti kita nggak bisa follow up kan, persiapannya masih di semester depan gitu ya. Jadi sangat tergantung dari apa yang terjadi dengan RTL-nya. Makanya yang penting tadi, seperti Bunda Dina bilang, kita lacak sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Dari situ kita bisa tahu apa nih yang perlu kita monitor lebih jauh. Semoga membantu ya Bunda Eni. Oke, silahkan ya kalau ada pertanyaan yang lain. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman?
Emang diesel Bu Ellen nih kan, menit-menit Iya. terakhir sama seperti sesi kemarin, menit-menit terakhir pertanyaannya mulai muncul. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti emang kalau mesin diesel tuh semakin hari nanti semakin cepat panas kok. Ini kan Iya. baru 2 hari pertama. Sudah agak panas katanya. Mungkin saran untuk sesi berikut, sesi besok mungkin mulai di pagi-pagi dikulik-kulik gitu para mentor. Silahkan siapkan pertanyaan terkait dengan grow untuk Bunda Ellen. Jadi begitu mulai jam 2, hujani Bunda Ellen dengan ratusan pertanyaan. Nah, jadi panasnya udah dari awal karena udah dipersiapkan dari pagi. Oh, aku takon apa ya, takon apa. Nah, jadi biar tidak mikir pertanyaannya sekarang, tapi sudah dipikirkan dari pagi atau sudah mengajar. Oh yo, wingi iki kayak gini. Ditulis saja pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk Bunda Ellen. Jadi Oke. waktu kita bisa lebih optimal, juga demonya bisa dilakukan. Kalau ini udah tinggal 5 menit nih, misalnya Bu Ellen akan ngambil keputusan tidak demo. Iya, Sudah karena nggak efektif. disepakati. Ya kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya aja. Kalau saya mah selalu ada pertanyaan soalnya. Lanjut aja Bunda. Oke. Oke. Nah, ini kan tadi nih kita kembali ke contoh kasus lah ya. Tadi kan ada contoh kasus dia mau bikin parenting, sebenarnya sudah pernah parenting gitu ya, tetapi sepertinya tidak efektif. Ya. Kan tadi yang pilihan yang kita ambil, oh ya mau bikin parenting lagi gitu ya. Berandai-andai nih tadi ya, oh ternyata kepala lembaga nih mentoring kedua, kepala lembaga nggak setuju pun bikin parenting nanti aja katanya semester depan kalau sekarang udah nanggung. Gitu. Tapi saya tetap pengen supaya orang tua itu dari sekarang, jangan nunggu semester depan, orang tua itu dari sekarang bisa dibantu untuk lebih mendukung lagi Lusparnya, terutama nih orang tua yang nggak datang, yang kan tadi katanya 50% kan, 50% lagi nggak datang. Nah gimana ya cara saya tuh meyakinkan 50% orang tua yang nggak datang ini padahal mereka nggak ikut parenting. Oke, anggaplah teman-teman udah membahas realita gitu ya. Kemudian akhirnya opsi yang dia pilih adalah kayaknya memang saya akan perlu berkunjung deh ke orang tua itu, ke orang tua yang 50% itu. Soalnya kalau ngomongnya cuma pas sebelum kelas atau sesudah kelas itu waktunya sempit banget untuk menerangkan manfaatnya belajar melalui bermain, kenapa media Luspart dan lain sebagainya, itu perlu waktu khusus, kayaknya nggak cukup kalau cuma sebelum dan sesudah kelas, saya perlu berkunjung. Oke, anggaplah itu opsinya. Ya. Nah, teman-teman sekarang udah punya opsi mau masuk ke way forward. Apa pertanyaan way forward yang teman-teman bisa tanyakan ke saya kalau saya jadi mentinya? Aduh, teman-teman. Ayo. Oke, ini ada dari Bu Eni ya. Apa yang menjadi kendala? Oke, bisa jadi itu bisa menjadi pertanyaan default. Apa yang bisa menghambat? Apa yang menjadi kendala untuk bisa mengunjungi orang tua? Terima kasih. Kemudian Bunda Fatkunur, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan? Ya, itu juga bisa menjadi tahapan way forward. Ya, itu jadi kita sedang mengantisipasi namanya. Ya, apa yang akan menghambat, apa yang akan jadi kendala, dan bagaimana mengatasinya. Misalkan nih, berandai-andai saya bilang, biasanya yang menjadi kendala tuh cari waktu yang pas sih Bun. Kadang kalau saya ada waktu, merekanya di waktu itu pas lagi sibuk. Gitu ya. Oke, kalau kendalanya itu, maka mungkin pertanyaan berikutnya apa yang bisa dilakukan? Mungkin nantinya akan mikir-mikir apa ya supaya waktunya bisa ngepas. Ya mungkin mungkin janjiannya itu kalau nggak lewat WhatsApp, janjiannya tuh pas sebelum kelas atau sesudah kelas. Janjiannya, tapi ngejelasinnya pas berkunjung. Tapi janjiannya itu dilakukannya sebelum atau sesudah kelas. Supaya bisa ketemu waktu yang pas. Oke. Pertanyaannya nanti teman-teman bisa tanya apa lagi. Jadi pertanyaan apa lagi itu teman-teman bisa tanyakan di tahap realita, apalagi yang sudah dilakukan, ya. Atau di tahap opsi, solusinya apalagi, atau di tahap seperti ini, way forward, apalagi Bun yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tadi, waktunya nggak matching. Nah, kalau ditanyakan nanti akan jadi berpikir soalnya, dan itu kan tujuan dari kita mentoring ya, bukan cuma sekedar menyelesaikan masalah mentoring itu. Mentoring itu adalah menstimulasi menti untuk bisa masuk ke
problem solving, kemampuan berpikir tingkat tinggi sama kayak anak usia dini, kan kita membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka supaya anak usia dini kan terstimulasi kemampuan berpikirnya ya. Sama, ketika kita bertanya pertanyaan terbuka ke menti, itu untuk menstimulasi kemampuan berpikir menti semakin banyak di area higher order thinking, hot, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi ketika teman-teman bertanya apa lagi, itu sedang menstimulasi menti untuk bisa berpikir. Mungkin dia bilang, oh, mungkin saya perlu ajak rekan selembaga saya yang sama-sama juga di kelas, di guru pendamping di kelas yang sama, Bun. Soalnya kalau saya sendirian mungkin waktu saya emang nggak akan matching terus, gitu ya. Tapi kalau ada 2 orang ya mungkin kalau sama saya nggak klik, mungkin sama guru pendamping saya bisa klik. Ya, dan guru pendamping saya sebenarnya dia sudah paham, dia juga bisa menjelaskan. Oke, berarti kan ada 2 hal yang dia bisa lakukan sebagai RTL. Gitu. Nah, itu yang akan teman-teman tuliskan di RTL. Oke, semoga bisa membantu teman-teman ya untuk bisa dapat bekal yang lebih untuk persiapan nanti mentoring yang kedua sebelum nanti kita ketemu lagi sama-sama di bulan mendatang. Terima kasih ya semuanya untuk kehadirannya, pertanyaannya di secara lisan maupun di chat. Dan semoga sekali lagi yang sesi berikutnya akan lebih lancar. Saya kembalikan ke Bunda Endang ya sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Ellen. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Kesimpulan hari ini harus banyak latihan untuk manggung untuk ke tahap selanjutnya. Oke. Untuk semuanya teman-teman tetap semangat walaupun di Magetan ini mendung. Semoga tetap semangat Bunda. Tahap untuk besok lebih banyak pertanyaan, menggali pengalaman dan ilmunya dari Bu Ellen. Terima kasih semuanya teman-teman untuk Bu Ellen. Ketemu lagi untuk besok nih. Semoga sehat selalu. Untuk Bu Dina, terima kasih. Semoga ketemu besok nih Bu Dina nih. Tetap sehat semua. Dan teman-teman semuanya, terima kasih waktunya. Selamat sore, selamat berhari Jumat, malam Jumat. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit ya. Terima kasih Bu Ellen. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu Ellen. Ya. Sampai bertemu besok. Bye-bye teman-teman. Monggo silakan Liz.